Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang yang tumbuh di pekarangan rumah kita untuk kita makan. Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki empat, kambing, sapi, kerbau. Hei kambing, hei sapi, hei kerbau, mengapa kamu gemuk? Mengapa kamu jadi besar? Kami disediakan buat kamu. Buat kamu. Payahlah menghitungnya. Sampai kepada buah-buahan yang ada, mangga, rambutan, durian, makanan-makanan yang lain-lain, lazat dimakan oleh manusia. Kalau sekiranya kita tanyai dan mereka dapat menjawab, tentu jawabnya akan sama semua buat kamu. Inilah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi, dan segala isi bumi ini disediakan buat kamu. Di sini kita merasa dalam hati syukur. Allah Ta'ala pun beri peringatan kepada kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. 4. Katanya, hai anak Adam, kami muliakan kamu di muka bumi ini. Kami angkat kamu di laut dan di darat. Di laut dengan kapal, di darat dengan kendaraan. Malah sampai sekarang di udara diangkat manusia. Dan diberikan rezeki. Padi menguning, buah-buahan. Yang manis-manisnya pun bermacam kemanisan. Dan diberikan lagi peringatan bahwa dari binatang yang lain, manusia lebih utama. Dijadikan Allah Ta'ala bermacam-macam binatang, bermacam-macam margastawa yang ada di muka bumi ini. Manusia juga yang lebih tinggi daripada semua itu. Dan sebagai patri daripada segala nikmat yang ada itu, diutus Tuhan pula, utusan-utusannya terdiri daripada bangsa manusia sendiri. Nabi-nabi dan rasul-rasul sejak dari zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, dan lain-lain. Harun, dan lain-lain. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta Allah kepada manusia itu sempurna. Dikirim manusia sendiri buat menyampaikan bagaimana manusia tadi supaya selamat dalam kehidupannya. Dan diberi peringatan kepada manusia bahwa hidup itu bukan sekedar yang sekarang saja. Sesudah hidup yang sekarang ada lagi hidup yang lain. Hidup yang akan datang yang lebih kekal daripada hidup yang sekarang. Hidup yang sekarang ini disebut al-hayatul faniyah. Hidup yang fana. Kelihatan sebentar, kemudian hilang. Sesudah hilang tak kembali lagi. Tapi nanti disambut dengan al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal. Disitulah kehidupan yang sejati. Kita kembali kepada yang tadi. Mengenal hidup yang seperti ini saja sudah patut disyukuri. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu, apalah obah kita dengan binatang. Tuhan pernah bersabda dalam Al-Quran. Dia katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Akan kami lemparkan kepada neraka kesengsaraan, api neraka jahanam. Manusia, dia berhati tapi tidak memperhatikan, dia bermata tak melihat, dia berkuping tak mendengar. Apalah ubahnya manusia yang demikian itu dengan binatang, bahkan lebih lagi sesatnya dari binatang. Sebab binatang kalau dia tidak berpakaian, tidak ada orang menyalahkan. Dan tidak ada kata salah, kata benar dan salah pada binatang. Dan sebab itu maka manusia yang tidak mempergunakan hatinya, matanya, telinganya, lebih hina dari binatang. Dan mereka itulah orang yang lalai, tak memperhatikan hakikat dari kehidupan itu. Maka tanda syukur kita kepada Allah, kenallah dirimu dan kenallah hidupmu. Dari mana engkau datang? Di mana engkau sekarang? Kemana engkau pergi lagi sesudah ini? Kambing, sapi, kerbau tidak membicarakan ini. Dia cuma memikirkan makan. Manusia disuruh memikirkan ini. Taruhlah manusia itu tidak ada nabi, tidak ada utusan dari Allah datang. Akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu hendak mencari juga jalan yang baik, hendak menjauhi juga jalan yang buruk. Tak ada orang yang menyukai yang buruk dalam hidup. Walaupun orang yang telah terlanjur berbuat buruk sekalipun dia menyesali karena dia tidak dapat menahan dirinya. Sebab itu maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kehidupan kita itu tidak disia-siakan oleh Allah. Ya sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan saja? Tidak terpelihara, berjalan tidak tentu arah? Tidak. Tidak. Sejak dari masa dalam jadi nutfah lagi, sampai menjadi insan sudah menjadi fikiran kita. Bagaimana keindahan Allah menjadikan kita. Nah, sebab itu maka dikatakan, bersyukurlah. Syukurilah nikmat Allah itu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan syukur itu? Saya tertalikan sedikit dengan falsafah. Sokrates apabila dia mempelajari keadaan alam, sesudah melihat keadaan alam ini, dia pun mempunyai iman bahwa ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Dia bersyukur. Mengetahui itulah hakikat hidup, kata beliau. Mengetahui itulah kebahagiaan sejati, kata beliau. Maka di sini kita melihat, syukur ya Allah, aku tidak dijadikan jadi binatang. Syukur ya Allah, aku tidak jadikan manusia yang sia-sia. Syukur ya Allah, aku terjadi dalam keadaan seperti ini. Sehingga aku tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang buruk, tahu yang baik. Tahu dari mana asal perjalanan ini, dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini. Syukur kepada Allah karena kita tahu kita datang ke dunia cuma sekali. Sepintas, sekejap mata dibandingkan dengan umurnya dunia. Taruhlah orang berumur 100 tahun yang paling panjang. Tapi apalah artinya 100 tahun? Dengan umur dunia yang sudah
miliar tahun